Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan materi-materi persyaratan K3 listrik pada instalasi listrik di pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Nah, sekarang kita lanjut ya, Bapak-Bapak sekalian. Kita lanjut materi kita yang terakhir ya. Tadi kita bicara tentang masalah VSD, yaitu bagaimana kita instalasi listrik untuk pemanfaatan motor ya dengan menggunakan VFD maupun soft start. Jadi kenapa kita menggunakan VFD? Sebenarnya adalah salah satu tujuannya adalah pertama untuk melakukan soft starting ya. Jadi kalau kita bandingkan untuk starting dengan menggunakan dol itu kan tadi sudah kita bahas bersama. Arusnya besar. Yang kedua kalau kita pakai metode bintang segitiga itu nanti pertamanya kecil tapi nanti ada lonjakan. Nah, sehingga para engineer itu membuat sebuah inovasi, yaitu dengan menggunakan soft start maupun VSD. Nah, dengan menggunakan ini, kita bisa lihat ini yang warna merah ya, Bapak-Bapak sekalian, itu smooth sekali ya. Demikian juga untuk torsinya, ini smooth ya, dan bisa kita kontrol dengan baik. Nah, yang pertama adalah starting dengan menggunakan soft start. Soft start ini banyak digunakan untuk supaya starter dari motor induksi ini smooth, halus ya. Maka di sini perlu menggunakan rangkaian yang namanya soft start. Nah, soft start itu isinya apa? Isinya adalah komponen elektronika daya. Nah, ini dari keluarganya Thyristor. Nanti kita bahas komponennya apa ya. Nah, dengan kita menggunakan soft start ini, kita bisa mengatur tegangan keluaran dari motor yang masuk ke motor ini bisa diatur. Nah, dengan kita mengatur tegangan yang masuk ke motor, ya, maka arus starting ini bisa kita atur. Tidak hanya sekedar arusnya, tetapi nanti akselerasi maupun dekselerasi. Sehingga nanti motornya itu tidak ada lonjakan. Seperti halnya starting dengan dol maupun dengan bintang segitiga. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan starting maupun pengaturan motor dengan menggunakan VSD atau VFD atau inverter. Ini nama yang sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini nih ya. Kalau kita pasang di panel motor kontrol atau MCC ya, motor control center. Ini juga pakai rangkaian elektronika daya. Nah, kalau VSD terdiri dari 3 subkomponen yaitu penyearah, filter, dan inverter. Nah, komponennya apa? Macam-macam ya. Ada komponen elektronika daya, bisa pakai dioda, transistor, SCR, diag, triag, maupun IGBT. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Jadi di sini, kalau kita lihat untuk starting dengan menggunakan VSD atau VFD, maka di sini ada 3 blok ya rangkaian. Yang pertama rectifier, yang kedua DC filter, yang ketiga inverter. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk rangkaian pertama. Jadi inputnya di sini listrik AC ya. AC itu bisa 1 maupun 3 pas. Jadi nanti seperti halnya kalau kita di mobil listrik itu kan DC ya, baterai inputnya. Nanti ya dari baterai diubah jadi listrik 3 pas. Nah, kalau di sini sumbernya AC kan. Sumbernya AC baik 1 pas maupun 3 pas nanti disearahkan dulu jadi listrik DC. Nah, setelah disearahkan nanti difilter. Setelah difilter nanti diubah dengan menggunakan rangkaian inverter. Sehingga nanti tegangan keluaran di sini itu menjadi AC lagi. Inputnya AC, outputnya AC. Bedanya apa? Bedanya kita atur frekuensinya. N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Nah, kalau di sini frekuensinya diatur, maka kecepatan putar dari motor ini bisa diatur.
Kita motor itu mau kecepatannya tinggi atau rendah atau sedang ya kita atur frekuensinya saja. Bisa difahami ya Bu Andra ya dan Pak Deki terkait dengan prinsip pengaturan variabel speed drive. Cara ngaturnya begitu ya. Nah, kalau di lapangan kita nggak perlu ngerti rangkaiannya ya, karena kita nanti tinggal pakai saja alatnya seperti ini. Kita tinggal pasang aja ya. Masangnya juga tidak susah, sudah ada petunjuk pemasangannya. Nah, nanti dan kita pasang, setelah nanti kita pasang, nanti kita setting. Settingnya tergantung dari peralatan VSD-nya. Bisa kita melakukan penyetingan langsung pakai tombol display di sini dan pakai tombol knob yang ada di dalam pengaturannya. Atau bisa juga kita atur menggunakan berbagai macam teknik pengaturan seperti PLC ya. Nah, di sini nanti kita bisa atur parameter-parameter yang nanti kita butuhkan. Sehingga nanti ya motor itu bisa kita kontrol sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dalaman komponennya seperti apa? Ini dalaman komponennya Bapak-Bapak sekalian ya. Ada mainboardnya, ada ini komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti apa ya. Jadi nanti ada dioda, ada transistor, ada IGBT. Ini yang nanti kita gunakan untuk mengatur ya karakteristik dari motor. Pengaturannya dilakukan dengan elektronika, baik elektronika analog maupun digital. Nah, nanti kita tinggal setting aja. Kita pengen kita seperti apa ya. Nah, berikutnya ada yang namanya VVVF, variable voltage, variable frekuensi. Nah, ini contoh untuk panel VVVF. Ini biasanya VVVF kalau kita membutuhkan pengaturan dua-duanya. Yang dikontrol itu tegangan dan frekuensi. Tadi frekuensi berguna untuk mengatur kecepatan putar. Tegangan digunakan untuk mengatur kecepatan putar dan torsi. Nah, untuk VVVF ini banyak digunakan di berbagai macam aplikasi, baik motor induksi, motor sinkron maupun motor DC ya, seperti yang ada di kendaraan mobil ya, ada di alat-alat tadi ya, kontrol untuk shovel ya, atau conveyor, atau untuk fan ya, atau untuk blower dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengaruh tegangan terhadap karakteristik motor? Jadi tegangan itu bisa kita atur-atur. Contohnya di sini ya, kalau kita atur tegangan itu kita turunkan dan kalau kita atur kita naikkan. Bagaimana pengaruh terhadap karakteristik motor? Ini bisa kita amati di sini. Motor itu kalau kita tegangannya kita turunkan, maka slipnya naik. Kalau slipnya naik, kecepatannya turun, efisiensinya turun, faktor dayanya turun, arusnya naik. Nah, ini yang parameternya ya, Ibu Andra ya. Maka di sini kita harus ngerti tentang karakteristik dari motor. Temperaturnya naik, torsi awalnya dia turun, arus starturnya turun. Ini salah satu karakteristik dari motor. Kalau kita naikkan, pengaruhnya seperti apa? Ibaratnya kita kalau mau ngontrol manusia ya, ya kita ngontrol diri kita sendiri. Oh, kalau saya tegangannya kita naikkan seperti apa ya? Nah, ini adalah karakteristik dari motor. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan, Mbak Andra, Ibu Andra, dan Pak Deki? Monggo, sudah jelas? Sudah jelas ya tadi ya, terkait dengan apa? VSD maupun inverter, ya.
Ya, lanjut Jadi Pak. nanti terkait dengan itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu adalah maintenance atau pemeliharaan. Apa itu maintenance atau pemeliharaan? Yaitu serangkaian kegiatan. Jadi yang namanya maintenance itu ya kegiatannya banyak. Yang tujuannya untuk apa? Mempertahankan dan mengembalikan kondisi peralatan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mampu beroperasi dengan baik dan dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Nah, apa saja kegiatannya? Di pemeliharaan kegiatannya ya cleaning, ya, checking, tightening, greasing, oiling, testing, repairing, rewinding, calibrating. Nah, tujuannya apa? Memastikan peralatan listrik itu mampu beroperasi secara optimum. Nah, di sini ya filosofinya. Kalau peralatan itu tidak dimaintain, seiring beroperasinya waktu, performansi itu akan turun. Nah, turunnya performansi ini bisa mempercepat lifetime. Nah, dengan dimaintain, begitu turun kita naikkan lagi. Turun lagi kita naikkan. Terus seperti itu sampai lifetime-nya tercapai. Nah, ini adalah tujuan ya, kenapa kita itu membutuhkan maintenance. Apapun kita maintain ya, termasuk ya diri kita sendiri kita harus maintain. Kalau kita tidak di maintain ya cepat sakit ya Bu ya. Nah, apalagi ibu-ibu kalau disuruh maintain itu pinter ya kan. Apa perawatan ya. Ibu-ibu kan harus ya kan dirawat kulitnya biar tidak mudah keriput, biar tetap pakai apa biasanya? Pelindung matahari ya, pakai krim pelindung UV. Sunscreen Pak. Nah, sunscreen itu saya nggak hafal namanya ya. Nah, itu perlu kan? Kita perlu minum vitamin dan macam-macam. Sama ya, peralatan listrik itu perlu kita maintain. Nah, terkait dengan maintenance itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama yang terencana, pendekatan yang kedua tidak terencana. Apa yang terencana? Yang terencana ada tiga. Preventif, korektif, dan prediktif. Kalau mau ditambah FLM boleh. Ditambah dengan proaktif juga boleh. Lebih bagus. Apa yang tidak terencana? Ya emergensi Pak ya. Contohnya apa sih yang masuk dalam kategori emergensi? Ya contohnya instalasi listrik yang tertanam ya Pak ya. Bu ya. Instalasi yang tertanam itu nggak usah di-maintain. Instalasi listrik bener-bener kok dibersihkan, dibobok ya, malah tambah rusak. Instalasi listrik bawah tanah nggak usah di-maintain. Kalau ada masalah ya kita lakukan perbaikan. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Untuk instalasi bawah tanah itu Pak, jadi di kami kan ada ini ya, job layanan ke masyarakat juga. Mm-mm. Pandangan tuh di lampu-lampu PJU itu Pak, kabelnya itu kan sudah di bawah Pak, terus Mm. di aspal gitu kan Pak. Nah ternyata itu kebakar Pak, lalu tindakan kita itu penggantian melalui kabel atas itu Pak. Itu Ya, menurut ya, Bapak efektif nggak ya Pak itu Pak? ya, ya. Kalau terbakar ya harus diganti, betul ya. Kalau yang tadinya bawah tanah kena aspal terbakar, ya harus diganti. Nah ini ke depan kalau untuk bawah tanah harus dikasih pelindung mekanik Bu. Jadi kalau naruh kabel bawah tanah itu jangan langsung ditanam. Jadi kalau naruh kabel bawah tanah nanti dikasih pelindung mekanik. Apa pelindung mekaniknya? Ya. Pipa paralon gitu ya Pak itu. Nah, bisa pipa pralon yang tahan panas tadi ya, yang tahan terhadap kalau ada kendaraan lewat itu ya Bu ya.
Atau kalau perlu ditambahi ini apa namanya batu bata di atasnya pralon atau beton belah. Sehingga nanti kalau kena kendaraan enggak cepet rusak. Itu ya. Nah, kalau sudah kena aspal rusak, gimana ya? Ya, ada dua alternatif ya. Mau dipasang lagi bawah tanah dengan merusak aspal lagi kan? Atau diputus saja, diganti yang pakai udara. Jadi nggak ada masalah Ibu. Yang penting diputus ya. Yang penting diputus dari sumbernya, sehingga kabel yang tertanam di dalam tanah itu sekarang sudah tidak berfungsi. Nggak ada masalah Ibu ya. Nah, kalau yang di bawah tanah kan nggak perlu maintenance ya. Nah, kalau yang di udara perlu di maintenance, dicek ya, kabelnya masih bagus atau tidak ya. Nanti perlu diuji tahanan isolasinya masih baik atau tidak. Terus nanti ya perlu dicek apakah ada yang terkelupas atau tidak gitu ya. Supaya nanti aman Bapak Ibu ya. Karena kalau udara kan rawan ya, kalau nanti terkelupas atau apa ya nanti harus dipastikan ya. Ya setiap tahun minimal diuji meger lah tahanan isolasinya ya. Tahanan isolasinya tidak ada yang bocor aman ya sehingga nanti eh, nggak perlu perawatan lebih lanjut ya. Itu Ibu ya. Nah kalau perlu nanti di udara ya dikasih kabel tray lah ya. Atau langsung kabel udaranya. Langsung Pak, karena kan itu tindakan emergency untuk di jalan umum Pak, di Oh, pinggir yang jalan jalan Pak. umum ya. Kalau jalan Hmm. umum pakainya kabel twist yang Ya, khusus outdoor ya. iya, iya Nah, pakai kabel pakai twist kabel Pak. itu nggak masalah. Kalau pakai kabel twist yang outdoor memang dia eh, tahan ya berpuluh-puluh tahun. Kabel twist itu bisa tahan 10 sampai 20 tahun ya. Nah, nanti tinggal dicek aja setiap berapa tahun nanti dicek apakah tahanan isolasinya masih baik atau tidak ya, Ibu ya. Paham ya? Nah, metode maintenance tadi ada banyak ya, Bu ya. Yang pertama ada preventif, ada korektif, ada prediktif. Preventif itu mencegah, korektif itu memperbaiki. Kalau prediktif itu memprediksi kira-kira nanti rusaknya kapan. Nah, prediktif biasanya nanti menggunakan peralatan-peralatan khusus. Nah, kelebihan dengan menggunakan prediktif ini bisa dilakukan dalam kondisi offline maupun online. Jadi nanti kita bisa melakukan pengukuran pengujian dalam kondisi online ya. Misalkan kita ngukur apa? Misalkan temperatur. Itu online kan, harus nyala kan? Atau kita ngukur partial discharge. Atau kita ngukur vibration analyzer. Atau kita ukur misalkan apa namanya? eh, MCSA, motor current signature analysis. Nah, ini kita tujuannya adalah untuk prediktif. Nah, biasanya prediktif itu karena di sini membutuhkan alat yang mahal, maka ini hanya digunakan untuk pemeliharaan peralatan yang kritikal. Apa peralatan yang kritikal? Ya, salah satu contohnya trafo ya, Ibu ya. Trafo itu kritikal. Kalau trafo bermasalah kan terganggu. Yang kedua, panel listrik ya. Yang ketiga, motor-motor yang kritikal. Nah, ini motor yang kritikal, motor shovel itu kritikal ya. Karena kalau motor shovelnya itu bermasalah ya nggak bisa kerja. Maka di situ perlu dilakukan predictive maintenance. Nah, yang preventif apa? Yang preventif bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Misalkan cleaning, kita membersihkan ya. Kita greasing, kita nambah oli, menambah grease, oiling, adjusting, mengatur ulang, men-setting, mengencangkan yang kendor-kendor. Biasanya kan kalau di panel itu kan magnetic kontaktor sering kendor, Bu ya. Nah, kendor itu sering menimbulkan ngefong. Nah, ngefong ini bisa menyebabkan terjadinya magnetic kontaktor itu terbakar. Circuit breaker itu sering terbakar karena ngefong. Nah, ini juga selain ngefong itu menyebabkan kerusakan juga bisa membahayakan. Kalau pas ngefong kita buka panel ya. Nah, itu biasanya nanti tekanannya bisa keluar. Nah, ini bahaya. Yang berikutnya kita melakukan monitoring, kita ngecek ya.
parameter-parameternya. Nanti parameter ini bisa dicek secara online maupun secara offline. Berikutnya kita ngetes, kalau ada spare part yang rusak ya kita ganti. Kalau ada peralatan yang trouble ya kita repair. Kalau motor, generator kita rewinding ya Bu ya. Kita lilit ulang ya. Nah ini contoh pekerjaan maintenance berupa cleaning. Jadi cleaning itu sebenarnya sangat efektif Bapak Ibu ya. Cleaning itu sederhana. Nah kadang-kadang karena tidak di cleaning ini ya, peralatan listrik cepat rusak. Terutama rotating machine ya. Motor itu sering rusak. Ini Pak Deki kalau di AC Pak ya. AC kalau nggak sering-sering dibersihkan cepat rusak. Karena motor itu bebannya berat. Filter-filter ini kalau nggak dibersihkan ya akan cepat rusak ya. Panel kalau nggak dibersihkan ini kan kondisi panel begini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat nih kotornya seperti ini. Jadi kadang-kadang ini terjadi kerusakan karena ya kotor seperti ini. Kalau kotorannya mengandung uap air ya ini short ya. Bisa difahami nih ya Bu Andra ya. Pak Coki. Nah, caranya gimana ya? Kita bersihkan aja seperti ini. Modalnya bersih-bersih. Sederhana ya. Tapi kalau membersihkan peralatan listrik ya harus memperhatikan safety ya. Jangan sampai nanti justru kita kena setrum. Nah, ini kita bersihkan. Kadang-kadang masalah kebersihan ini bisa menjadi faktor penentu. Yang berikutnya kita rapikan ya. Kita rapikan. Instalasi listrik itu harus rapi. Kalau semrawut itu nanti ya kadang-kadang kita jadi masalah. Maka perlu kita rapikan, ya kita pasang marshaling kabelnya kita tata ya. Kalau perlu kasih kode-kode warna, kasih label. Jadi nanti kalau kita masang itu nggak kebalik-balik ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya apa? Ya ini contoh untuk membersihkan panel surya. Panel surya yang tidak dibersihkan itu warnanya begini Bapak Ibu. Kalau nggak dibersihkan efisiensinya turun. Ya kalau kotor ya gimana mereka bisa menghasilkan listrik ya. Maka dengan hanya membersihkan ini bisa meningkatkan efisiensi. Sederhana sekali Bapak Ibu ya. Ini ya yang kotor-kotor ya kita bersihkan. Kalau solar panel gitu idealnya berapa bulan sekali, Pak? Tergantung lokasi, Bu. Kalau lokasinya di situ ada PLTU, PLTU kan debunya banyak ya. Ya nanti lihat situasi dan kondisi. Biasanya PLTU itu kan tergantung dari ESP, Bu ya. Elektrostatik presipitator kan yang nangkap debu itu. Kalau ESP-nya masih bagus kan yang ditangkap bisa 90% ya. Kalau ESP-nya udah nggak bagus yang ditangkap ya paling ya 50%. Yang 50% kemana? Terbang, Bu. Nah, terbang kemana? Salah satunya ya ke sini. Ya, ini nanti perlu kita sesuaikan. Kalau kita ya biasanya kalau untuk solar cell ya kita cek aja. Kalau memang kondisinya sudah kotor ya kita perlu bersihkan. Nah, kalau yang dekat dengan ini ya mungkin 3 bulan sekali kita bersihkan. Kalau yang jarang ya bisa 6 bulan atau minimal setahun sekali ya Ibu ya. Tergantung dari lokasinya. Dan yang kedua tergantung dari debu atau kontaminannya. Biasanya kalau solar cell itu paling tidak tahan itu kadar garam. Nah, kalau kadar garam itu bisa nempel di ini ya, terminal-terminalnya, menyebabkan karat oksidasi. Maka kalau karat ya nanti bisa solar cell tidak menghasilkan listrik ya, atau kecil sekali. Nah, untuk motor listrik gimana? Ya kita bersihkan seperti ini, Bu ya. Jangan sampai kotor seperti ini. Ini kadang-kadang motor rusak kenapa? Ya karena kotor seperti itu.
Begitu kotor, konslet kebakar. Ya sudah, harus rewinding ya. Nah, pastikan ya motor ya dalam kondisi bersih. Maka ya tadi ada FLM. Operator itu ya juga diminta untuk menjadi apa? Petugas maintenance, first line maintenance. Ini kadang-kadang kita sering menemukan Bu ya, hanya masalah kotor ya rusak. Sebenarnya modalnya sederhana ya. Nah, ini sama ini. Nah, kita kalau lihat yang motor kayak gini ya kita sarankan bersihkan. Karena kalau motor seperti ini ya kita hanya tinggal nunggu waktu ya. Nah, ini kalau diproduksi ya, kalau di perumahan mungkin ya motor-motor nggak terlalu ya. Nah, ini ya kita melakukan ya cleaning before after. Ini penting ya. Nah, ini juga sama ya, before afternya ya kita perlu ngerti nih ya. Mesin-mesin produksi atau apa ya perlu kita lakukan ini. Nah, yang berikutnya tadi untuk prediktif ya. Prediktif itu filosofinya adalah ini. If it ain't broken, don't fix it. Kalau nggak ada masalah ya jangan di maintenance. Jadi memang yang namanya PDM itu kan condition based. Kalau kita itu sehat ya nggak usah diet ya Ibu ya. Sehat kok diet ya malah tambah sakit ya. Kalau kita itu misalkan dalam kondisi yang baik-baik saja ya nggak usah kita. Maka kita harus ngerti kondisi kita. Maka sekarang ya para apa namanya orang yang paham itu sekarang orang-orang dilengkapi dengan smartwatch ya Bapak Ibu ya. Smartwatch itu kan bisa ngukur semuanya ya. Hari ini kita sudah jalan berapa langkah, tensi kita berapa, terus kadar gula darah kita berapa. Itu smartwatch untuk apa? Mengecek kondisi tubuh manusia. Nah, sama peralatan-peralatan juga sekarang banyak dilengkapi dengan condition based monitoring. Kalau trafo biasanya dimonitor itu kan temperatur, ya, arus, tegangan, keseimbangan, level oli, itu kita monitor. Nah, dengan kita monitor kondisi peralatan, kita bisa memprediksi kondisi peralatan. Kapan kemungkinan peralatan tersebut menuju kegagalan? Yaitu dengan ini ya, memprediksi gejala kerusakan dini. Paham ya, Bu ya? Jadi kalau saya gambarkan begini, kalau kita preventive maintenance, kita itu kan coba-coba ya. Kadang terlalu awal, kadang pas, tapi kadang terlambat. Nah, kalau kita pakai prediktif, kita selalu tepat karena kita prediksi gejala awal. Ibaratnya kalau kita sebelum sakit parah, itu kita udah kedetek ini. Kolesterol sebelum nyampe 300 ya. Kalau udah 300 kan biasanya nggak kuat nih manusia nih. Atau sampai 500 ya kan. Kadar gula 500. Biasanya ada orang yang kuat, ada yang tidak. Kalau yang nggak kuat ya langsung stroke ya kan. Nah, maka kita monitor secara dini. Kita monitor. Jadi setiap eh, kerusakan peralatan mesti akan menimbulkan tanda-tanda. Nah, ini tanda-tandanya. Biasanya kalau kalau Pak Deki kan, biasanya kalau tekanan darahnya naik, biasanya tandanya salah satunya kan telapak tangan kita akan keras itu ya Pak ya. Kalau kolesterolnya naik, leher ini akan apa? Eh, agak ini ya Ibu ya. Nah, itu tanda-tanda. Cuma kadang-kadang orang kan nggak ngerti tanda-tandanya.
Nah, maka kita harus ngerti tandanya. Tandanya apa? Nah, tergantung dari peralatannya. Kalau peralatannya itu rotating machine seperti pompa, kompresor, blower, fan, itu peralatan-peralatan mekanik. Maka kita harus ngerti failure mode-nya seperti apa, failure cost-nya gimana, cara deteksinya bagaimana. Kalau electrical equipment seperti apa? Motor, trafo, kabel, generator, panel. Maka kita harus ngerti failure mode-nya apa. Nah, dari failure mode itu kita deteksi failure cost-nya apa. Nah, dari failure cost-nya kita harus ngerti cara deteksinya nanti pakai apa. Paham ini, Bu Andra ya? Ya, kita harus jadi dokter spesialis, Bu. Karena kita kerja di listrik ya, dokter spesialis peralatan-peralatan listrik. Peralatan listrik itu apa? Kalau di sana ya, mulai dari trafo ya. Trafo itu kita harus jadi dokter spesialis trafo ini nanti ya. Nah, kita cari di situ ya. Nah, pemeliharaan contohnya begini. Ini pemeliharaan genset ya, Bu ya. Pemeliharaan genset. Apa yang perlu di-maintain? Yang pertama ya memanaskan genset. Ini genset ya kita panaskan. Waktunya berapa? Ada yang seminggu sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang 15 menit, 20 menit, 25 menit. Yang kedua yang dicek apa? Aki. Jangan sampai nanti genset mau dijalankan akinya tekor. Maka ya kita harus maintain ya. Yang berikutnya bahan bakar. Jangan sampai nanti bahan bakarnya habis. Atau bahan bakarnya ada kebocoran. Atau bahan bakarnya di sini nanti ada kegagalan fungsi. Filternya bermasalah. Sehingga nanti genset tidak bisa bekerja dengan baik. Kadang-kadang bahan bakar itu kalau apalagi kalau pakai B40 ya Bu ya. Di sana pakai B40 nggak? Iya, Pak. Kita ngikutin ini, Pak, aturan pemerintah, Pak. Nah, kalau pakai B40 atau rajin-rajin Ibu ganti filter. Kalau filternya nggak diganti nanti bahaya. Kotor. Nanti kalau kotor dia masuk ruang bakar. Kalau masuk ruang bakar nanti menimbulkan kerak tuh. Kalau nimbul kerak nanti pembakarannya tidak sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna nanti gensetnya ngeden Ibu. Kalau gensetnya ngeden, bebannya tinggi, overload, akhirnya cepat rusak, ya. Ya, maka ini perlu maintain, ya. Berikutnya apa? Sistem kontrol ini perlu kita maintain. Kontrol gensetnya gimana, ya? Autonya jalan atau tidak, manualnya oke atau tidak, lampu indikatornya, ya. Indikator mesin kita perlu cek, ya, supaya nanti kita bisa ya bekerja dengan baik. Yang berikutnya knalpotnya kita cek nih, warna knalpotnya seperti apa. Ini knalpot gensetnya warnanya hitam pekat atau putih. Yang ideal warnanya kan abu-abu ya Ibu ya. Idealnya warnanya abu, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Kalau terlalu putih berarti itu ada kemungkinan air radiator genset itu ada yang bocor, rembes, masuk ke ruang bakar. Atau oli masuk ke ruang bakar. Ini bahaya. Kalau yang hitam pekat, kemungkinannya bahan bakarnya kotor. Filternya sudah minta diganti. Nah, ini bahaya. Kalau pembakaran tidak sempurna bisa menimbulkan gas CO. Nah, gas CO nanti bisa menimbulkan keracunan, ya. Yang berikutnya pelumasan. Pelumasan juga nanti harus dicek ya, Ibu ya. Kapan diganti, penggantiannya bagaimana, ya, kita harus pastikan, ya. Yang berikutnya sistem pendingin genset kita harus selalu periksa ya. Air radiatornya bagus atau tidak.
temperaturnya bagus atau tidak. Nah, genset juga harus diganti spare part-nya sesuai dengan umurnya. Apa saja yang perlu diganti tadi filter ya. Yang kedua itu fan belt. Yang ketiga ya pompa oli. Kalau memang ada masalah ya diganti filternya atau apa namanya selangnya dicek apakah ada kebocoran atau tidak. AVR-nya masih bagus atau tidak ya semuanya nanti kalau yang bermasalah ya diganti. Yang berikutnya kebersihan genset kita jaga. Kapasitas air radiator, pengecekan kapasitas oli mesin, ya, persediaan bahan bakar dan lain sebagainya. Itu untuk genset ya Bu ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau trafo gimana? Trafo ya perlu kita inspeksi, kita perlu rawat, perawatan ringan, perawatan sedang, perawatan berat. Apa saja yang perlu kita lakukan ya? Ringan, inspeksi yang apa yang perlu dicek ya, kebersihannya, kondisi komponen. Nah, ini terkait dengan perawatan. Nah, kalau kita lihat statistik kerusakan trafo, ini trafo itu yang paling sering rusak ini statistiknya ini. Yang paling tinggi itu isolasi, yang kedua windingnya, yang ketiga busing trafonya. Biasanya busing trafo kadang retak, kadang gasketnya rusak, bocor ya. Yang berikutnya tap changer. Tap changer biasanya nanti olinya. Yang berikutnya tangkinya. Yang berikutnya pendingin atau coolant. Nah, yang terakhir itu lain-lain. Ini statistik ya. Data kerusakan dari trafo. Nah, gimana maintenance trafo ya? Apa saja yang di-maintain? Nah, kita nanti bisa lihat komponen-komponen dari trafo. Komponen trafo itu apa toh, ya kan? Nah, kita cek nanti komponen trafo. Mulai dari tangkinya, radiator kalau ada, ya kan? Katup-katup, sumbat kalau ada, pipa, ya, kipas pendingin kalau ada, pompa, terminal utama, ya, terminal kabel, jumper wire, indikator tinggi minyak, busing trafo, ya, temperatur minyak, kumparan trafo, beban trafo, kita nanti harus cek nih. Ngeceknya gimana beban trafo ya? Kita ukur arusnya. IR, IS, IT. Nanti dicari nilai I rata. Nah, I rata nanti dibagi dengan I full load. Ini harus kurang dari 80%. Paham Ibu cara ngitungnya ya? Nah, I full load nanti lihat di nameplate ya ini. Ini di nameplate ada. Kalau di nameplate nggak ada dihitung. I full load sama dengan S per V kali akar 3. V-nya di tegangan rendah maupun tegangan menengah. Nah, ini terkait dengan maintenance dari trafo ya, yang bisa dilakukan. Nah, ini kita cek semuanya. Baik pemeliharaan yang sifatnya preventif ya, korektif maupun prediktif. Ini terkait dengan trafo ya. Nah, kalau yang lain-lain ya nanti misalkan ini kekentalan minyak trafonya nanti perlu diuji. Water contentnya nanti perlu diuji. Warna minyaknya, kandungan gas dalam minyak, ujinya pakai DGA. Peralatan pengamannya nanti diuji, ini masih berfungsi atau tidak. Bodi basing trafonya kita perlu bersihkan dan lain sebagainya. Ini pemeliharaan trafo. Bisa difahami, Bu? Ya. Nanti ini ya.
Nah, kalau motor listrik gimana pemeliharaannya? Kalau motor listrik ya nanti pemeliharaannya macam-macam. Bisa cleaning tadi ya, greasing, oiling, adjusting, dan lain sebagainya ini. Nah, gangguan di motor apa aja? Ya, biasanya gangguan di motor listrik itu penyebabnya adalah overload. Yang kedua, motor bekerja dua pas atau salah satu fase lepas. Yang berikutnya adalah hubung singkat. Hubung singkat penyebabnya apa? Biasanya isolasinya rusak. Kenapa isolasi rusak? Karena panas. Yang kedua, isolasi rusak karena tegangan lebih atau karena terluka, gesekan, goresan, mekanik ya, dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus bisa melakukan identifikasi kerusakan dari motor listrik. Identifikasinya gimana? Misalkan motor tidak berputar atau berputar tapi lemah. Terjadi lonjakan arus listrik yang tidak normal. Terdengar suara dengung berlebihan. Motor cepat panas. Nah, kita harus ngerti penyebabnya apa. Oh, bisa juga faktor penyebabnya ini, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca ya, nanti kalau belum jelas nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasinya? Kalau motor kita ya bisa ukur nilai resistansinya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Tahanan isolasi, pakai Megger. Nanti ukur tegangan, ukur keseimbangan. Tegangannya sesuai atau tidak. Nah, kita ukur seperti ini. Ini sudah punya alatnya Ibu ya, Megger ya. Nah, gejala kerusakan motor bisa macam-macam di sini ya. Bisa kerusakan rotor misalkan. Nah, ini di sini apa aja? Penyebabnya apa? Metode identifikasinya gimana? Ini terkait dengan motor tadi ya. Kerusakan pada bearing misalkan. Oh, kalau di bearing itu gejalanya apa? Penyebabnya nanti apa? Bagaimana cara identifikasinya? Identifikasi misalnya pakai visual ya, kita lihat kalau kelihatan bearingnya atau bisa menggunakan vibration analysis atau kita menggunakan stetoskop seperti dokter itu ya. Nah, kita bisa gunakan berbagai macam teknik. Kerusakan pada sistem pendingin ya, kita biasanya gejalanya ini. Kalau motor kok cepat panas ya berarti kemungkinan salah satu kemungkinan karena sistem pendingin rusak. Nah, biasanya kalau terlalu panas, motor akan trip otomatis kalau tornya kerja. Nah, apa penyebabnya? Ya, bisa aja di sini pendinginnya rusak atau patah atau ventilasi motor tertutup kotoran atau benda asing. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini ya, Pak Ibu ya. Nah, ini contoh kita melakukan pemeliharaan rutin motor listrik. Kita ngecek ini arus motornya kita cek, kita ukur. Apakah arus motornya sesuai atau tidak, seimbang atau tidak ya. Kita periksa bearing motornya ya. Kita ngecek bearing motor ya. Kita ngecek pakai MCA motor circuit analysis. Apakah nanti kita mendeteksi apakah ada konslet atau tidak, apakah isolasinya bocor atau tidak, apakah lilitannya seimbang atau tidak, apakah belitan motor itu hubung ke ground atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teknik-teknik ya.
Salah satu teknik bisa menggunakan alat yang namanya ultrasonik. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi masalah mekanis atau masalah elektris yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Ini kadang-kadang ya, ini ada banyak cara sebenarnya ya untuk melakukan ini. Atau bisa juga menggunakan vibration analysis, analisis getaran. Jadi motor nanti kita ukur getarannya. Nah, nanti dari hasil getaran itu kita bisa mengidentifikasi motor ini apakah seimbang atau tidak. Atau masangnya sudah align atau belum. Termasuk ngecek kondisi bearing masih baik atau tidak. Karena bearing itu ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Nah, ini nanti salah satu pengecekan-pengecekan terhadap apa? Motor. Nah, yang berikutnya corrective maintenance. Korektifnya gimana? Kalau sudah terjadi kerusakan, ya diperbaiki. Nah, gimana tahapannya? Ya, identifikasi rusaknya apa ya, Ibu ya? Kalau yang rusak bearing, ya yang diganti bearingnya. Kalau yang rusak belitan, ya ganti belitannya. Kalau nanti perlu di rewinding, ya di rewinding. Kalau nanti yang rusak itu pendinginnya, ya nanti ya diperbaiki, kita bersihkan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk corrective maintenance, Bapak Ibu ya. Ini yang rusak apanya? Ini nanti bisa dilakukan internal maupun dibawa ke vendor ya. Biasanya kalau di industri tambang ya biasanya kalau ada kerusakan ke vendor ya. Atau lewat tim non-organik ya. Kalau yang organik biasanya hanya ngatur-ngatur aja ini. Kalau di kami itu kebetulan ada divisi ini Pak, perawatan untuk bengkel utama tuh. Biasanya nih kalau kayak rewinding segala macam, ini kami lari ke bengkel utama biasanya. Rewinding juga ada di sana Pak ya. Ada ya Oh oleh ya tim itu PTBA ya. juga. Nah ini kalau sudah ada bagus lah ya. Karena Ya, motornya banyak kalau di rewinding keluar ya pertama lama. Yang kedua ya, ya cost-nya juga. Kalau memang apa namanya fasilitasnya ada, alatnya ada, SDM-nya bisa, ya kenapa nggak dilakukan sendiri? ya. Karena Termasuk trafo juga itu kita ada juga nih Pak di bengkel utama juga melakukan perbaikan trafo di sana kan. Bukan tapi bukan di kami yang perbaikin, di tim lain, divisi ya lain tim memperbaikan. divisi lain ya. Heeh. Itu Pak. Ya memang harusnya idealnya begitu kalau industri besar, apalagi jumlah trafonya banyak ya. Betul, Karena nanti kalau trafo keluar itu kan ongkos ongkos transportasinya yang mahal, betul Pak. apalagi lokasinya jauh ya. Nah, kalau rewinding ya nanti seperti ini nih, rewinding nih. Ya, kita harus bongkar, kita keluarkan belitan lama, kita siapkan belitan baru, kita pasang belitan baru, kita nanti proses impregnasi dan pengeringan, perakitan, dan kita uji apakah sudah sesuai dengan yang spesifikasinya atau belum. Nah, apa alat yang dibutuhkan? Alatnya ini ya butuh kunci pas atau kunci ring untuk bongkar. Butuh obeng, butuh tracker, butuh palu. Kadang-kadang kita untuk ngelepas itu sulit. Butuh multimeter, butuh maker, butuh solder, butuh tachometer, butuh sikat kawat, butuh kawat emailnya, butuh kertas prespannya, butuh insulation papernya, butuh insulation lacquernya, butuh sleeve, selongsong, dan lain sebagainya. Ini alatnya ya yang kita butuhkan. Nah, gimana cara rewindingnya? Ya, kita harus ngerti nih ya. Rewinding berarti kita kan harus ngerti belitan aslinya seperti apa.
Jadi kita tinggal nyuntuh aja kalau kita melilit ulang ya. Mungkin Pak Deki udah pernah punya pengalaman rewinding, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Ibu Belum. Andra belum pernah juga ya. Belum. Belum, Pak, belum. Ya, rewinding itu hanya membuat ini ya, susunan lilitan. Kan motor itu ada yang satu pas, ada yang tiga pas. Nah, nanti urutannya kan rewinding itu kita kan membuat gulungan lilitan itu ya. Nanti dimasukkan ke dalam slot. Ya, sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya, yang penting itu kita harus bisa gambar nih ya. Oh, slot satu itu nanti pasangannya dengan slot berapa. Karena belitan itu kan bentuknya kan seperti ini ya, Pak ya. Hmm. Nah, nah ini kan. Ini kan nanti masuk ke slot berapa, ini slot berapa. Slot itu kan nanti di dalam motor itu ada lubang-lubang untuk menempatkan belitan ya. Nah, itu nanti harus ngerti. Oh, satu pasangannya dengan belitan nomor 6, dua pasangannya dengan 7, empat dengan 8. Nah, ini supaya kita paham. Nah, yang berikutnya adalah pemeliharaan rutin dengan mengukur temperatur. Nah, ini temperatur perlu kita cek. Karena salah satu indikator ya motor itu sehat atau tidak ya temperaturnya. Ini kadang-kadang orang di lapangan ngecek temperatur pakai tangan begini, Pak. Nah, ini sudah tidak diperkenankan karena bahaya. Ya, kita minimal pakai alat sederhana lah. Sekarang alatnya murah. Kalau pingin bagus ya nanti pakai alat yang ini. Pakai infrared termografi ya. Nah, temperatur nanti terkait dengan kelas isolasi motor. Karena di standar NEMA itu ada standarnya ada kelas A, B, F, H. Ini kemampuan untuk menahan temperatur. Kalau kelas A itu 105, kelas B itu 130, kelas F itu 155, kelas H 180. Yang paling baik itu motor kelas H, Pak ya. Cuma yang kelas H harganya yang paling murah kelas A. Ya, kalau industri biasanya pilihnya kelas antara ini B dan F. Tergantung dari ya engineer-nya sama tergantung dari akuntingnya ya, finansial membolehkan atau tidak kalau kita beli ini. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruh temperatur terhadap lifetime dari isolasi. Kalau temperaturnya semakin tinggi, maka ya motor itu akan cepat rusak. Baik kelas A, B, F, ataupun H. Maka kita harus jaga temperatur. Ya. Nah, yang berikutnya kita ngukur arus. Nah, arus ini bisa kita ukur, Pak. Alatnya pakai tang ampere. Atau bisa juga menggunakan alat ukur khusus. Ya. Nah, yang berikutnya kita cek bearingnya. Ini bearing. Bearing harus kita cek ya, apakah nanti ya baik atau tidak. Ini kalau bearing ya. Nah, ini yang berikutnya motor juga perlu kita tambahkan grease supaya apa? Greasing itu pelumasan untuk memastikan motor beroperasi lancar, mencegah gesekan berlebihan dan menghindari kerusakan bearing. Nah, greasing itu penting karena tidak dilumasi dapat overheat atau dapat vibrasi berlebihan yang menyebabkan kerusakan. Nah, greasing ya ini intinya ya. Menghindari overgrease, gunakan grease yang sama, cek suhu dan getaran, gunakan jadwal perawatan yang baik. Nah, frekuensi grease kapan? Ya, tergantung ukuran motor, tergantung kecepatan, tergantung lingkungan kerja. Apakah berdebu, lembab, bersuhu tinggi. Nah, sebagai acuan misalkan gini, kalau motor kecil itu biasanya 6 sampai 12 bulan. Kalau motor besar dengan beban berat itu greasingnya per 1 sampai 3 bulan.
Nah, untuk grease kita gunakan ini ya, standar grease pakainya NLGI, National Lubricating Grease Institute. Jadi sebaiknya untuk motor-motor itu dipisahkan grease gun-nya. Jangan satu grease gun all in one. Satu grease gun untuk semua motor. Nah, ini contoh lubrikasi yang berlebihan. Nah, kita tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau kelebihan bahaya. Grease bisa masuk ke dalam belitan motor yang bisa menyebabkan kerusakan pada motor. Nah, kalau kelebihan gimana ya? Kita tekan, keluarkan grease-nya. Ini grease ya yang berlebihan sehingga nanti bearingnya malah rusak. Kebalikan dari kelebihan ini yang kekurangan. Jadi memang kelebihan itu tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Yang paling baik itu vetiver ya, Pak Deki ya. Apa itu, Pak? Ya kan lagunya vetiver apa itu yang terkenal itu? Nah, ini lagunya ini. Aja. Hmm. Jadi dangdut, Pak ya. Iya, betul, Pak. Vetiver itu kakaknya Adam, apa Alam. Alam Mbah Dukun. Ah, itu ternyata Mbak Andra hafal ya. Alam Mbah Dukun itu Vetivera. Ya, maka kita yang paling pas itu yang sedang-sedang saja. Nah, gimana cara troubleshoot motor nih ya? Ya kita harus ngerti. Ini sudah saya kasih rumusnya nih. Kalau gangguannya ini penyebabnya yang bisa terjadi ini. Aksinya gimana ini ya? Kalau penyebabnya ini, kalau gangguannya ini penyebabnya bisa ini. Ini yang saya tuliskan tidak terlalu lengkap nih. Sebenarnya saya pengen nulis tentang ya ilmu-ilmu praktis seperti ini biar nanti para pekerja itu ngerti ya. Ini supaya kalau paham seperti ini kan enak ya. Jadi kalau ada kerusakan seperti ini tuh cara ngeceknya penyebabnya apa tuh? Cara ngeceknya gimana? Ini kadang-kadang banyak yang nggak ngerti. Sehingga kalau nggak ngerti gimana? Ya gejala kerusakannya A yang kita lakukan B ya kan? Nggak nyambung. Nah ini penting nih ya. Cuma kadang-kadang saya mau nulis buku itu waktunya nggak ada Pak ya. Jadi kadang-kadang yang ngerti kadang-kadang nggak punya waktu untuk nulis. Yang punya waktu untuk nulis sebenarnya nggak terlalu ngerti. Kadang-kadang buku yang dibaca pun hanya "Wah, buku kok seperti ini. Ini mesti yang nulis nggak begitu ngerti. Nah, kadang-kadang itu seperti itu memang. Nah, ini kita harus ngerti ya, gangguannya apa, kemungkinan penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Ini ya mestinya ngerti ya. Nah, kalau predictive maintenance yang perlu dilakukan analisis tadi ini ya, macam-macam ya. Bisa dari getarannya, bisa dari temperaturnya, bisa menggunakan MCA ya, bisa menggunakan arus, tegangan, bisa tahanan isolasi, bisa suara, pakai ultrasonik ya. Ini untuk melakukan predictive maintenance. Nah, ini yang pakai temperatur ya, Pak ya. Pakai apa? Infrared thermography ya. Kalau kita lihat seperti ini ya nggak ada masalah ya, Bu ya. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Begitu kita tembak pakai infrared thermography, ternyata di sini ada panas. Kenapa di sini panas? Nah, kemungkinan di sini terjadi misalignment. Ternyata di sini ada panas. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini sederhana ya. Infrared thermography bisa kita gunakan untuk inspeksi peralatan electrical, mechanical maupun construction ya. Nah, ini contoh kalau di panel seperti ini, Bu. Mungkin ini nggak begitu jelas. Nah, kalau kita begini ya,
Ini kalau panel kita buka itu nggak ada masalah. Tapi begitu kita tembak, warnanya banyak yang merah. Yang merah itu mengindikasikan apa? Panas. Ya panas. Penyebabnya panas apa? Yang pertama bisa kotor. Yang kedua bisa kendor. Yang ketiga bisa karaten. Yang keempat bisa karena beban tidak seimbang. Yang kelima bisa karena mungkin medan elektromagnetik. Yang ketujuh bisa karena induksi. Yang ke-8 bisa karena harmonisa. Ya maka kita perlu ngerti. Nah, ini contoh, Pak, ya. Kalau kita misalkan di sini ya, kita tembak dengan kamera biasa atau pakai mata kita, ya nggak ada masalah. Oh, begitu kita tembak pakai inframerah, ternyata di sini ada titik panas. Kira-kira titik panas di trafo ini penyebabnya apa ya? Maka kita harus ngerti kemungkinan penyebabnya apa. Ini contoh ya, Ibu ya. Prediktif ya, Bu, namanya ya. Contoh lagi seperti ini. Kita kalau foto ya kita lihat secara visual begini. Ya mungkin masalahnya nggak terlalu mengganggu. Begitu kita tembak pakai inframerah, ternyata di sini temperaturnya sangat tidak merata. Idealnya temperatur itu 50 derajat. Yang di sini berapa, Ibu? 90. 74 ya. 4,1. Yang di 74. sini berapa? Yang di sini? 101,7. Nah, artinya apa? Perbedaan panasnya sangat besar. Kalau perbedaan panasnya sangat besar, ini berbahaya. Maka kita harus ngerti, kira-kira panas ini penyebabnya apa? Ya, maka kita harus cek satu persatu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, berikutnya ini partial discharge. Ini partial discharge banyak bisa kita gunakan untuk kabel ya. Untuk ini ya, ini untuk kabel, untuk motor, untuk generator, termasuk untuk trafo ini. Ini partial discharge. Partial discharge itu yang dimonitor ada 3. Yang pertama titik panas, yang kedua suara, yang ketiga itu percikan api. Nah, dari ketiganya nanti dibuatlah analisis berbasis gelombang elektromagnetik. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisis ini kondisinya kenapa. Dan kita bisa memprediksi ini. Kira-kira ini itu umurnya masih berapa lama. Paham ya ini ya Pak Deki ya? Oh ya. Oh, Nah, ini contoh pengukuran partial discharge di kabel ya. Kadang-kadang masalahnya itu kan kadang-kadang kita itu kabel itu dari luar nggak ada masalah. Tapi kalau kita tembak dalamnya itu ternyata sudah begini, Bapak Ibu. Sudah sangat parah. Nah, maka ya kita harus ini ya. Contoh ini ya, ini pengukuran partial discharge di mesin listrik ya. Ini di fase R seperti ini. Ini kalau ini nggak masalah, maka kita analisis. Oh, nilainya sekian. Kalau kita menggunakan kategorinya Melco masuk bagus. Oh, kalau pakai yang ini kondisinya seperti ini, ya. Nah, dari patternnya nanti kita bisa bisa analisis lebih lanjut, ya. Nah, berikutnya kita bisa juga online monitoring ya, Bapak Ibu. Sekarang eranya kan era era online ya. Eranya era online pakai ini. Nanti kita monitor secara online. Kita monitor dari kantornya Pak Deki. Kita tinggal buka ini ya, komputer atau kita tinggal buka ini ya. Ini contoh misalkan kita nganalisis ini nih, panel. Kita panel cuma lihatnya dari komputer, Pak ya. Ini parameternya kelihatan di sini nanti. Temperaturnya, arusnya, tegangannya dan lain sebagainya, ya. Trafo juga nanti bisa kita cek nih sini. Nah, ini nih trafo nih kan. Ini nanti kita bisa cek. Jadi nanti dengan menggunakan sistem monitoring yang online seperti ini kita bisa memudahkan di dalam melakukan pemeliharaan ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau nyoba nanti sudah saya tuliskan di sini nih. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Pak Deki dan Bu Andra bisa ini ya, ini contoh demo ya, demo untuk alat monitoring peralatan listrik. Ini terhubung dengan alat sesungguhnya. Hmm. Nah, nanti passwordnya ini. Tampilannya seperti apa ya? Seperti ini yang saya tampilkan di sini ya. Nilainya selalu berubah sesuai dengan kondisi real yang ada di peralatan. Ini semua peralatan tadi mulai dari HV sampai LV bisa dimonitor ya Pak ya. Ini di sini nih. Nah ini kita bisa monitor. Mulai dari panel TM, trafonya, panel LV ya, sampai ke semua peralatan itu bisa dimonitor. Asalkan kita pasang ini. Bisa difahami ya Pak Deki dan Bu Andra ya. Nah, berikutnya kalau di ini ya, ini bisa kita menggunakan ya sekarang eranya kan IoT. Kita bisa pasang juga sebenarnya untuk kondisi-kondisi instalasi listrik atau mesin-mesin ya dengan menggunakan MCM, Mesin Condition Monitoring. Ini sama ya, kita bisa akses lewat ini ya. Ya tinggal nanti sensornya kita hubungkan kemana ya. Sensornya apa? Sensor temperatur, sensor getaran, sensor arus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalkan monitoring bearing seperti ini. Ya. Ini monitoring bearing seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah uji, Pak. Ya. Uji terkait dengan peralatan listrik. Ini ada banyak uji. Nanti Bapak-Bapak, ini sebenarnya udah tak buatkan videonya. Nanti kalau belum jelas bisa lihat di video saya. Ya. Ada banyak uji untuk memastikan instalasi listrik itu aman, andal, dan efisien. Uji pertama ini Meger, Pak ya. Meger itu yang diuji apa? Generator bisa, motor bisa, trafo bisa, feeder bisa, kabel untuk tegangan rendah juga bisa. Yang kedua polaritas indeks. Kalau polaritas indeks itu hanya yang punya belitan. Kalau high pot ini uji merusak nih, hati-hati yang high pot ini nomor 3 ini. Ini ada banyak uji. Kalau di trafo apa ujinya? Ini trafo nih. Uji TTR, DGA, BDV, oil purification, dan lain sebagainya. Itu uji-uji yang ada di trafo ya. Kalau yang di motor ini ada macam-macam, yang di generator juga macam ya. Yang umum juga bermacam-macam. Ini sudah saya jelaskan semuanya ya. Saya kira itu Pak ya untuk materi kita. Ini mohon maaf karena saya jam 2:15 itu ada kegiatan. Saya tidak bisa mendampingi secara apa namanya tuntas sampai jam 3 nanti ya. Nah, berikutnya nanti saya serahkan Mbak Puspa untuk latihan soal ya. Mungkin sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Atau Bu Andra, silakan. Pak, maaf Pak, yang masalah lampu untuk ruangan tadi, Pak. Mm-mm. Sebenarnya Pak, untuk mata kita itu idealnya yang putih atau yang kuning ya, Pak? Untuk lampu ya, lampu penerangan. Lampu penerangan itu yang baik itu kalau untuk penerangan indoor ya, itu warna putih ya. Karena kalau kuning agak silau dan panas ya. Jadi nanti kalau untuk di dalam ruangan itu sebaiknya pakai warna putih ya. Nah, tapi kalau tergantung dari penggunaannya juga. Kalau penggunaannya memang untuk lampu outdoor itu pakainya lampu yang tembus kabut atau asap atau uap. Kalau lampu putih nggak tembus asap ya. Jadi kalau outdoor di situ ada asap, jangan pakai lampu warna putih. Nanti pakai warna lampu kuning, ya. Kalau di lampu itu istilahnya bukan pakai warna, sebenarnya pakai ini, pakai temperatur. Ada temperatur 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000, 6.000 sampai 7.000. Nah, kalau lampu jalan, jangan pakai lampu putih silau.
Nah, kalau di rumah, kalau lampu putih silau enggak. Nanti kalau silau kita bisa pakai armatur. Jadi idealnya lampu tidak langsung mengenai mata ini. Tinggal ibu nanti tata letaknya ya. Tata letak, misalkan saya seperti ini. Lampu di belakang saya. Jangan di depan. Kalau di depan silau ibu ya. Apalagi warna putih. Itu ibu ya terkait dengan masalah pencahayaan. Jadi memang kita harus penempatan lampu itu harus tepat. Jadi kalau kita misalkan kerjanya menghadap ke utara, sebaik mungkin lampunya berada di tengah atau selatan. Jangan kita kerja menatap lampu ya silau ya. Maka kita memang harus tata letaknya. Kalau pingin tidak silau nanti dikasih armatur ya Bapak Ibu ya. Supaya pancarannya itu lebih merata. Biasanya kalau di ruangan-ruangan kan senengnya pakai armaturnya kan ini Ibu. Apa namanya downlight ya. Kalau downlight itu kan tidak langsung menyilaukan mata. Karena kan tertutup oleh ini kan masuk ke dalam ya. Cuma resikonya agak boros Ibu kalau pakai downlight ya. Paham Ibu Andra? Boros dalam artian jumlah atau lifetime ya, Pak? Jumlah ibu karena kan itu masuk ke dalam jadi nanti butuh lebih banyak titik lampu kalau pakai downlight kalau yang bagus itu palung yang paling efisien itu cuma kalau palung nanti tadi penempatannya harus posisi kita tidak langsung menatap lampu tadi kita nanti ada pelindungnya ya yang paling bagus itu kalau kita kerja lampunya di atas kita jadi kita nggak menatap ya itu ibu ya ada yang mau ditanyakan Pak Deki ada lagi atau udah cukup. Cukup Pak. Semuanya. Oke ya, ya. Mohon maaf sekali ini saya nggak bisa sampai jam 3 ya. Saya mohon izin untuk karena ini ada kegiatan pas jam 14.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali atas materinya untuk hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, kita masih ada pengerjaan soal terlebih dahulu, kurang lebih 30 menit ya Bapak Ibu waktunya. Akan saya kirimkan soalnya di grup ya. Saya mohon Gitu. izin live ya Mbak ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Oke, Bapak. terima kasih.